Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, aku selalu berdoa semoga masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke guys, di kesempatan kali ini seperti biasanya ya, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana yang perlu kalian ketahui ya, bahwa yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, bisa semuanya aja yang cocok atau beberapa aja. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi disclaimer bagi kamu, afirmasi aja, klaim energi positifnya, dan yang jelek-jeleknya itu buang aja ya. Anggap aja sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, untuk tema general reading kali ini guys, temanya adalah sebentar ya, ini agak-agak batuk ya, jadi musim-musim pergantian cuaca ya. Oke, untuk tema general reading kali ini adalah tindakan yang sudah dia rencanakan untukmu yang akan membuatmu sangat terkejut. Waduh. Kira-kira apa ya? Apalagi sih yang dia rencanakan sama kamu ya? Apa yang direncanakan doi ya? Untuk dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat yang akan membuatmu sangat merasa terkejut. Jadi kayak gitu, oke? Jadi nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita akan mulai. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading konsultasi atau mau coaching, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Kemarin tuh ada ya yang banyak tanya, katanya WA aku nggak bisa di chat. Kenapa ya? Padahal kayaknya aman-aman aja ya. Tapi coba nanti aku cek lagi ya. Oke, langsung saja ya kita ke topik utamanya. Kita akan melihat siapakah dia terlebih dahulu. Wow. Kita akan cari tahu ya guys, aku juga merasa penasaran. Ingin tahu siapakah seseorang yang merencanakan sesuatu untukmu. Waduh, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang merencanakan sesuatu untukmu. Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang merencanakan sesuatu untukmu. Siapakah dia seseorang yang merencanakan sesuatu untukmu. Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang punya rencana ya sesuatu untukmu. Siapakah dia seseorang yang punya rencana yang akan dia lakukan ke kamu. Kita lihat dulu saja. Oke, kita ambil kartu yang energinya paling strong, yang paling kuat, yang paling mewakili energi teman-teman semuanya. Kita akan lihat dulu guys. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini tuh deketin kamu deh ya. Atau mungkin ada juga ya sebagian di antara mereka tuh yang baru aja kenal ya, kenalnya di sosmed atau dikenalin temen. Atau bisa juga ya orang ini tuh kenal sama kamu ya secara tidak disengaja. Meskipun demikian, yang aku lihat tuh orang ini sepertinya punya chemistry tersendiri yang mengatakan bahwa kamu tuh sepertinya layak untuk dia cintai atau layak untuk dia perjuangkan. Ya, aku melihat ya, kamu tuh akhirnya sepertinya mulai merasa nyaman sama dia, meskipun di awal-awal tuh ada perasaan nggak yakin ya terhadap cintanya dia terhadap diri kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kalian sering berkomunikasi, aku melihat kayaknya kamu sudah mulai merasa nyaman ya. Terutama saat dia nggak ada kabar, kamu aja orang yang paling panik nyariin dia. Karena ya orang ini mampu menghadirkan sesuatu hal yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kayak gitu. Dan di sini aku melihat ya, dia tuh sepertinya saat ini cukup merasa bahagia banget ya. Meskipun ada sebagian di antara kamu yang memang belum pernah ya secara face to face ketemu satu sama lain. Karena kenalnya pun juga di sosmed ya. Paling-paling ketemu juga via VC-an doang ya. Tapi dia merasa bersyukur banget ya, merasa bangga dan bahagia karena bisa menemukan seseorang sebaik kamu ya. Terus kamu juga orangnya perhatian, terus kamu juga orangnya apa adanya, sehingga itulah alasan kenapa orang ini tuh mau banget ya sama kamu kayak gitu. Di sini yang aku lihat tuh
ya, dia sepertinya sedang ada sesuatu hal ya yang ingin dia lakukan untukmu dalam waktu dekat. Ya, untuk mengkonfirmasi lagi apa yang mau dia lakukan, kita lihat ya nanti untuk di energi selanjutnya. Oke. Sekarang kita cari signifikatornya aja ya. Kita akan melihat siapakah dia seseorang yang punya rencana yang akan dia lakukan ke kamu ya. Siapakah dia seseorang yang merencanakan sesuatu yang akan dia lakukan ke kamu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana yang ingin dia lakukan ke kamu? Ada banyak kartu gak aku ambil ya, unfiled. Jadi kita shuffle ulang. Siapakah dia seseorang yang punya rencana ke kamu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana ke kamu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana ke kamu? Kita lihat dulu. Tara, wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya dia ini nggak bisa mengendalikan perasaannya ya untuk tetap terus mencintaimu ya, meskipun dia sadar bahwa dia ini punya pasangan ya, entah pacar, entah pasangan sah. Yang jelas dia kayaknya nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa dia sepertinya sangat mengagumimu dan mencintaimu. Ya, bahkan ada juga ya beberapa di antara mereka itu yang rela berkorban ya. Yang penting kamu sama dia tetap terus terkoneksi ya. Yang penting kamu sama dia tetap terus nyambung. Bahkan orang ini tuh kayak merasa nggak peduli ya terhadap apapun resiko yang akan terjadi ke depannya. Yang penting ya kalian berdua ini tetap terus bersatu gitu. Ya, di sini sebenarnya aku melihat ya ada beberapa di antara mereka itu yang merasa tidak bahagia ya dengan pasangannya. Itulah alasan kenapa pada akhirnya tuh dia jatuh cinta sama kamu, karena kamu bisa menghadirkan kenyamanan yang tidak dia dapatkan dari pasangan dia sebelum-sebelumnya. Jadi kayak gitu. Dan ini memang orangnya yang aku lihat, dia orangnya sedikit misterius ya. Kadang kalau sisi romantisnya muncul ya dia romantis, tapi ketika sisi nggak jelasnya muncul, orang ini juga bisa menjadi seseorang yang bisa dibilang tuh membingungkan, karena apa yang menjadi keinginan dan kemauan dia ini susah di ngertiin kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Kita akan lihat secara detail. Siapakah dia seseorang yang punya rencana yang akan dia lakukan ke kamu? Ya, siapakah dia seseorang yang punya rencana yang akan dia lakukan ke kamu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana yang akan dia lakukan ke kamu? Kita lihat terlebih dahulu. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang dari segi finansial menurut aku tuh cukup baik ya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang sepertinya pernah ya support materi ke kamu. Kayak gitu. Ya, meskipun sisi kelemahannya dia ini pribadi yang kurang perhatian terhadap dirimu ya, terkadang dia juga orang yang kurang peka terhadap perasaanmu, tapi orang ini tuh sepertinya sudah terlanjur terikat kuat ya terhadap perasaanmu ya, meskipun kalian pernah berpisah tapi ujung-ujungnya ya orang ini kembali lagi sama kamu karena memang kalian ini ditakdirkan untuk bersama. Aku rasa ya kendala terbesar yang kamu hadapi di dalam hubungan kamu itu ya kali ini kurang pembelajaran ya, artinya kurang belajar dari kesalahan sehingga cenderung ya mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kayak gitu, seandainya saja kalian berdua sama-sama mau mengintrospeksi diri satu sama lain, tentu hubungan kalian akan lebih indah ke depannya. Kayak gitu. Terus juga yang aku lihat tuh ada sebagian di antara kamu tuh yang kayaknya terlalu apa ya, terlalu memiliki rasa panik yang berlebihan terhadap dia, sehingga hal itu tuh terkadang sering ya memicu terjadinya pertengkaran. Karena nggak tahu kenapa ya, ketika orang ini nggak ada kabar, kamu tuh selalu pikiran jelek terus ya sama dia, mengira bahwa dia melakukan sesuatu hal yang tidak gitu, padahal nggak demikian ya. Bahkan beberapa di antara mereka ini orangnya ketika dia sedang berdealing dengan pekerjaannya ya, memang kamu tuh bisa menjadi nomor dua, bukan berarti dia menduakan kamu, tidak. Karena ketika dia sedang nggak ada kabar ya, aku melihat itu sangat berkaitan dengan urusan pekerjaannya ya, jadi nggak ada niatan untuk menduakanmu, karena saat ini aja posisi dia tuh udah ngerasa nyaman loh sama kamu ya. Bahkan yang aku rasakan tuh ya,
Kalian ini pernah ya berpisah, tapi dia tetap cariin kamu. Yang artinya apa? Ya dia sudah sedalam itu perasaannya terhadap dirimu. Cuman karena kamu yang terlalu overthinking atau negative thinking sama dia, sehingga ya kamu tuh sering sekali merasakan ketidaknyamanan di dalam sebuah hubungan seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Kita lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana yang ingin dia lakukan ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana yang ingin dia lakukan ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana yang ingin dia lakukan ke kamu. Wow, ada banyak kartu nggak aku ambil ya, karena unveiled, jadi kita refresh ulang aja ya, biar energinya bisa lebih validasi lagi. Karena terkadang tuh ya nggak tahu kenapa energi orang-orang sekarang tuh pada strong-strong ya, pada kuat-kuat. Banyak yang bandel ya. Kita lihat lagi. Seperti apakah ya? Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana sesuatu yang akan dia lakukan ke kamu. Ya, siapakah dia? Seseorang yang punya rencana ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana ke kamu. Kita lihat dulu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya berpengaruh ya. Jadi orang ini tuh kayak, dia tipikal seseorang yang memiliki pengaruh besar di tempat dia bekerja. Artinya dia ini memiliki kedudukan yang cukup baik ya. Bisa jadi dia seorang manajer, supervisor, atau bisa juga sebagian di antara mereka ini seorang atasan dari sebuah perusahaan. Ya memang aku rasa bahwa akhir-akhir ini orang ini tuh kayaknya jarang sekali yang menghubungi kamu. Bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, karena yang aku lihat tuh akhir-akhir ini memang dia sepertinya mendapatkan porsi pekerjaan yang lebih banyak daripada biasanya. Sedangkan kamu di sini tuh kayak ya butuh ya perhatian dari dia. Kamu kayak akhir-akhir ini tuh merasa dicuekin terus ya, merasa tidak dihargai sama dia. Padahal ya kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik ya. Sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk dia, tapi nggak tahu kenapa ya, ternyata kecuekan lah ya yang kamu dapatkan, dan itu tuh yang bikin kamu ngerasa sebel, jengkel, kesel banget gitu. Dan ketika kamu menuntut suatu keadilan dari dia ya, kayak misalkan kamu menuntut keadilan, kemana aja sih kamu kemarin ya, ya aku tahu kamu tuh sibuk gitu, tapi kenapa kamu tuh sampai cuekin aku ya, sampai hiraukan aku, bahkan chat aku aja nggak lo bales. Dia marah ya, dia nggak terima, katanya justru malah menghujat kamu ya, katanya kamu nggak bisa ngertiin dia lah, katanya kamu nggak bisa tahu situasinya lah, kayak gitu ya. Karena memang aku rasa menjalin hubungan dengan seseorang yang karakternya kayak gini tuh butuh kesabaran ekstra. Karena kalau nggak sabar-sabarnya kamu, ya aku yakin bahwa hubungan kamu tuh pasti bakal berantakan gitu. Tetapi apabila kamu ya bisa mengambil sisi bawahnya dia, aku yakin bahwa orang ini tuh akan bertekuk lutut di hadapan kamu. Dia akan bucin banget. Karena orang-orang kayak gini tuh ketika dia udah ngerasa nyaman sama seseorang, segala sesuatu yang kamu inginkan tuh pasti bakal dia lakukan. Dan orang ini tuh pasti akan berkorban penuh terhadap dirimu. Tapi begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu ya cara memperlakukan dia salah dan membuat dia merasa nggak nyaman, maka kamu tuh bakal bisa dicuekin sama dia. Atau bisa juga dia bakal ngerasa jenuh sama kamu, tiba-tiba sikap dia langsung berubah gitu aja ya. Nggak sama seperti pribadi yang kamu kenal di awal, kayak gitu. Ya, jadi kamu memang dituntut untuk lebih-lebih sabar ya. Ya mungkin ada sebagian di antara kamu, Kak, aku tuh udah sabar loh menghadapi dia. Harus lebih ekstra lagi, karena yang kamu hadapi ini orang yang paling spesial banget ya. Jadi kayak orang yang unik memang. Jadi ya kamu harus sudah siap dengan konsekuensi resiko yang kamu hadapi. Jadi kayak meskipun kamu udah ngerasa sabar ya, tapi harus lebih sabar diimbangi ngerti lagi gitu loh. Karena kalau nggak demikian ya udah, hubungan kamu tuh bisa bubar gitu ya, bisa say goodbye gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Kita akan lihat lagi kira-kira ada apakah yang muncul. Muncullah kamu ya, kita lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana yang ingin dia lakukan ke kamu. Kita lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana yang akan dia lakukan ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana
yang ingin dia lakukan ke kamu. Tara, wow. Kita lihat, kalau dilihat dari energinya sih, dia ini orang yang menurut aku tuh cukup manja ya. Dia ini orang yang sering caper sama kamu, tapi capernya dia itu salah karena terkadang dia sering mancing-mancing emosimu, sering menguji kesabaranmu ya, dan juga sering banget ya menguji kecemburuanmu gitu. Karena yang aku lihat tuh ketika orang ini cari perhatian sama kamu, dia ini orangnya selalu bertingkah, selalu ada aja ya sesuatu hal yang dia lakukan untuk memancing amarah kamu. Jadi ya nggak jarang pula ya akhirnya tuh kamu jadi bentrok sama dia, jadi berantem sama dia gitu ya, gara-gara orang ini sering berulah ya. Meskipun demikian ya aku ngerasa bahwa orang ini tuh sangat bisa menerima kamu apa adanya ya. Bahkan ada juga di antara kalian tuh yang memang ya sudah pernah berstatus ya, atau ada juga yang usianya itu berbeda terpaut jauh, tapi dia bisa menerima segala bentuk kekuranganmu. Jadi dia nggak peduli ya, mau masa lalu kamu itu apa kek ya, mau perbedaan usia di antara kita satu abad pun ya aku nggak peduli gitu. Kan yang menjalani hubungan adalah kita, bukan orang lain. Jadi ngapain kita harus memikirkan ya pendapat orang lain, karena yang merasa menjalani adalah kita. Dan orang itu sebenarnya sudah sering ya berusaha meyakinkan kamu, tapi kamu tuh sering ya merasa pesimis untuk melanjutkan hubungan ini, karena ya kamu sadar gitu diri kamu siapa, dan kamu juga sadar ya seberapa besar perbedaan di antara kalian, sehingga hal itulah yang terkadang tuh suka membuat kamu tuh merasa negative thinking terus ya. Coba ya untuk kamu tuh bisa berpikir lebih terbuka dan positive thinking lagi. Aku yakin bahwa kedepannya tuh kamu akan merasa bahagia bersamanya, karena yang aku lihat tuh dia sepertinya kayak sudah terlanjur bucin banget sama kamu ya. Dia sepertinya juga nggak peduli ya terhadap perbedaan yang terjadi di antara kalian. Yang penting let's go aja, jalani gitu. Ya udah ya, tutup kuping kamu ya, kita maju menatap masa depan bersama. Jadi kayak gitu. Oke, guys, kita akan lihat lagi di sini ya. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang punya rencana sesuatu yang akan dia lakukan ke kamu? Ya, siapakah dia, seseorang yang punya rencana sesuatu yang akan dia lakukan ke kamu? Ya, siapakah dia, seseorang yang punya rencana sesuatu yang akan dia lakukan ke kamu? Kita lihat dulu, guys. Wow, ya cukup menarik, guys ya. Kalau di sini tuh dia adalah seseorang yang sepertinya masih terbayang-bayang terus ya sama kamu, meskipun kamu sama dia sepertinya sudah berjarak ya, sudah tidak ada komunikasi atau bahkan sudah tidak menjalin hubungan lagi. Tapi ya seolah-olah kamu itu punya ruang tersendiri di dalam hatinya dia, meskipun banyak seseorang yang mendekatinya ya, tapi nggak ada ya seseorang yang bisa menggantikan kamu ya. Dan aku merasa bahwa dalam waktu dekat tuh kayaknya akan ada pertemuan yang terjadi antara kamu dan dia. Ingat ya, disclaimer bagi kamu bahwa pertemuan itu nggak harus pertemuan secara langsung ya, mungkin saja bisa bertemu dari segi komunikasi. Yang jelas aku melihat ya bahwa orang itu kayaknya tersiksa banget selama ini ya di saat dia tidak bersamamu. Jadi itulah alasan kenapa dia menghampirimu, karena dia nggak munafik ya bahwa dia itu kayaknya masih mengharapkan kamu lagi kayak gitu. Dan di sini juga kayaknya ada ya sebagian di antara kamu tuh yang terkadang tuh ya masih sering keinget-inget dia ya, masih sering keinget ya sama memori-memori indah yang pernah kalian lakuin kayak gitu. Karena ya menurut aku tuh kali ini sebenarnya masih sama-sama ada perasaan sih gitu loh. Cuman karena mungkin dulu ya ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan, sehingga membuat perjuangan cinta kalian tuh harus berakhir begitu saja. Wow, kayak gitu, guys. Terus kita akan lihat ya, kita akan lihat apa yang akan dia rencanakan untukmu. Wow. Tarik nafas dulu ya. Aku akan tarik energi mereka dan energi kamu. Kita lihat dulu apa
yang akan dia rencanakan untukmu? Wow. Kita lihat dulu guys, ada banyak kartu nggak aku ambil ya. Kita lihat dulu. Apa yang akan dia rencanakan untukmu? Aduh, dari tadi ya, sebel gue. Banyak terus ya kartu yang terjatuh. Artinya tuh ya saling berebutan mungkin ya. Banyak seseorang yang yang sedang merencanakan sesuatu gitu. Makanya saling berebut ya, ingin dibacakan energinya. Kita lihat lagi. Apa yang mereka rencanakan untukmu? Kita lihat dulu apa yang mereka rencanakan untukmu. Apa yang akan mereka rencanakan untukmu, Tara? Wow, kita lihat dulu. Kalau ini sih sudah terlihat ya bahwa orang ini tuh ya dia seperti ya ingin memperjuangkan kamu kembali, ingin menunjukkan bahwa saat ini tuh aku sudah berubah ya. Aku tuh udah nggak nyebelin lagi, udah nggak kayak dulu. Aku tuh lebih romantis saat ini, lebih dewasa, lebih lebih peka gitu, nggak kayak dulu. Mungkin aku dulu yang kamu kenal tuh terlalu egois, terlalu nggak peka, terlalu nggak tahu ya terhadap perasaanmu. Makanya aku tuh ingin memperjuangkan kamu kembali ya, dengan cara menunjukkan bahwa aku tuh saat ini sudah berubah, sudah menjadi versi terbaikku. Jadi ya dengan demikian aku berharap bahwa kamu tuh bisa menerima cinta aku kembali. Karena jujur ya, selama aku nggak sama kamu tuh hatiku merasa tersiksa banget ya. Merasa berterbangan jiwaku gitu ya. Makanya aku saat ini kepingin menunjukkan ya kesungguhan aku, dan aku berharap bahwa kamu bisa memberikan aku kesempatan untuk memperjuangkan kamu kembali. Wow. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi. Apa yang mereka rencanakan untukmu? Ya. Apa yang mereka rencanakan untukmu? Ya. Apa yang dia rencanakan untukmu? Apakah yang dia rencanakan untukmu? Apakah yang dia rencanakan untukmu? Kita lihat dulu. Ya kalau dilihat dari energinya sih, ini ada seseorang sedang duduk ya. Jadi aku melihat ini akan ada seseorang tuh yang ya sepertinya mereka ingin meluruskan suatu konflik yang menjadi batu sandungan selama ini di dalam hubunganmu. Karena ya selama ini tuh ada ya sebagian di antara kamu tuh yang merasa punya unek-unek ke dia. Dia pun juga sama ya, punya unek-unek ke kamu. Sehingga hal itulah apabila tidak segera diluruskan, segera tidak diselesaikan, ini akan menjadi penghambat ya kemajuan hubungan kalian ke depannya ya. Jadi memang bagaimanapun juga ketika kita merasa ada sesuatu hal yang perlu diungkapkan, itu ya diungkapkan aja gitu. Karena terlalu memendam sesuatu hal yang membuat perasaan kita nggak enak tuh jadi membuat hidup kita tuh merasa penuh dengan tekanan ya. Jadi nggak apa-apa ya. Mungkin dengan kalian sama-sama terbuka, saling mengetahui tentang unek-unek masing-masing, ya kalian kedepannya tuh akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya, hubungannya pun juga kembali romantis ya. Kemudian kalian juga akan lebih tahu ya mana yang kalian butuhkan masing-masing. Karena kalau dia memendam ya kalian tuh nggak akan tahu ya apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, dan apa yang tidak dia inginkan gitu. Makanya hal ini tuh ya digunakan aja sebagai tempat ya untuk mengaspirasikan unek-unek kamu ke dia. Begitu pula juga dia ya. Pasti aku yakin ya bahwa kamu tuh juga punya unek-unek ke dia. Begitu pula juga dia, kayak gitu. Kita lihat lagi. Apa yang dia rencanakan untukmu ya. Rencana apa yang akan dia lakukan ke kamu ya. Rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu? Rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu? Kita lihat dulu. Rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu? Kita lihat dulu. Wow. Ya kalau di sini sih kayaknya ada seseorang yang ingin berterus terang ya kepada kamu. Berterus terang apa ya? Berterus terang ya perasaannya terhadap diri kamu. Ya mungkin ada ya sebagian di antara mereka itu yang terlalu munafik ya. Orang ini suka sama kamu ya. Tapi
pura-pura nggak peduli terhadap dirimu. Bisa dibilang dia orangnya munafik gitu ya. Dia mencintaimu, takut kehilanganmu ya, tapi memasang tampang yang seolah-olah itu tidak mengharapkan dirimu. Ya, tapi dalam waktu dekat tuh aku melihat ya, akhirnya tuh orang ini mengakui bahwa dia itu mengagumimu, bahwa dia mencintaimu, bahwa dia sangat ingin memilikimu. Jadi rencana yang ingin dia lakukan ke kamu ya, orang ini ingin ngobrol secara empat mata atau ngomong ya secara jujur kepada diri kamu tentang perasaan dia selama ini terhadap kamu. Karena ada nih ya, beberapa di antara kamu tuh yang ya ngerasa kesel gitu ya, dibuat bingung sama dia ketika kamu mendekat tapi dia menjauh, ketika kamu menjauh tapi dia pura-pura effort ya deketin kamu. Ya kan membingungkan ya, karena bagaimanapun juga dibingungkan seseorang tuh kayak jauh lebih tersiksa loh. Lebih baik dikasih kejelasan aja ya, daripada ya terombang-ambing dalam ketidakjelasan seperti ini kayak gitu. Dan di sini tuh dia sepertinya ingin membuka lembaran yang lebih baru ya, ingin membuka sesuatu hal yang baru bersamamu ya. Jadi setelah dia menyampaikan perasaannya ya terhadap dirimu, dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu yang lebih indah. Jadi kayak gitu. Guys, nggak tahu kenapa ya aku tiba-tiba tuh dari tadi kepikiran makan cookies ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Kayak orang ngidam gitu loh ya. Kita lihat lagi ya di sini. Kita lihat lagi rencana apa yang akan dia lakukan ke kamu. Wow, kita lihat dulu. Aku juga penasaran ya. Rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu? Rencana apakah yang akan dia lakukan ke kamu? Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Wow, kalau dilihat dari energinya sih, ini lebih ke arah energi kamu ya yang terbuka. Jadi aku melihat tuh di sini ada sebagian di antara kamu tuh yang justru malah ingin membuang kenangan indah bersama seseorang yang pernah menyakitimu. Ya, tapi di satu sisi seseorang yang pernah menyakitimu ini ingin kembali sama kamu. Ya. Nah, bingung nggak tuh ya? Di satu sisi kamu ingin melupakan ya karena terlalu pedih perasaanmu disakitin terus sama dia, tapi di satu sisi dia nggak mau dilepas karena ingin kembali ke pelukanmu. Ya, jadi saran dari aku, ya mungkin aku paham ya perasaan kamu tuh terlalu sakit untuk menerima kehadiran dia kembali gitu. Karena dia nyakitin kamu tuh nggak 1, 2, 3, 4 kali, sering ya. Bahkan ada juga sebagian di antara mereka ini yang pernah berkhianat di belakangmu. Tapi apa salahnya kita memberikan dia satu kesempatan untuk yang terakhir kalinya. Dalam artian tuh kesempatan yang bersyarat. Apabila dia mau berubah untuk selamanya, ya maka nggak apa-apa ya, pertahankan dan lanjutkan menjalani kehidupan cinta dengannya. Tetapi apabila orang ini ya berubah ya, tapi untuk sementara ya maka ya udah gitu, dia harus siap dengan konsekuensinya apabila kamu nggak mau menerima dia lagi kayak gitu. Karena nggak mudah juga menjadi diri kamu. Karena di sini tuh yang aku lihat, ya maaf ya, ini konten yang sifatnya agak dewasa banget. Beberapa di antara mereka itu pernah loh ya sampai menjalin hubungan secara seksualitas bersama kamu ya, tapi dia nggak bertanggung jawab kayak gitu loh ya. Atau bisa juga dia ini datang ya di saat dia membutuhkan seksualitas denganmu, tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan ya, dia sering cuekin kamu, dia sering pergi begitu aja dari hidupmu, dan kayak seolah membuat diri kamu ini merasa menjadi tambal butuhnya dia aja kayak gitu ya. Kayak menjadi apa ya, dalam artian tuh cadangan dia aja. Dia datang di saat dia butuh kamu, dan dia pergi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari dirimu kayak gitu. Wow. Miris juga ya. Aku tahu kok apa yang kamu rasakan, Babes ya. Jadi sabar aja. Ingat segala sesuatu yang kita lakukan tuh ada hukum karmanya. Ini apa sih gerak-gerak di CCTV ya guys? Aku cek dulu.
Oke. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi ya, apa yang dia rencanakan untukmu ya. Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Ada banyak kartu nggak aku ambil ya. Rencana apakah yang akan dia lakukan untukmu? Tara. Wow. Kalau dilihat dari energinya, ya, ini ada seseorang tuh yang sepertinya orang ini tuh kayak terobsesi banget ya sama kamu ya. Jadi apapun yang terjadi, orang ini tuh akan tetap terus berusaha mengejarmu sampai dia benar-benar bisa mendapatkan dirimu. Kayak gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh kayak apa ya? Ada sesuatu hal yang membuat dia ini merasa kagum ya terhadap dirimu, entah karena kepribadianmu, entah karena sisi positifmu, atau karena memang kamu ini memiliki aura daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki orang lain, sehingga hal itulah yang membuat dia itu sangat terobsesi, sepertinya sangat ingin memiliki kamu, kayak gitu. Ya sebenarnya sih aku melihat ya, kayaknya orang ini tuh sudah cukup lama ya dia mengagumi kamu ya, ada rasa ingin memiliki kamu tuh sudah cukup lama. Cuman ya mungkin takdir baru mempertemukan kalian ya di sekarang ini. Jadi ya nggak apa-apa. Menurut aku tuh nggak ada sesuatu hal untuk memulai sesuatu itu terlambat ya. Gimana ya ngomongnya ya, jadi kayak belibet. Intinya tuh kayak tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Nah itu yang tepat ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kalau dia baru bisa menyampaikan perasaannya sekarang, is oke, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan dia jujur sama kamu bahwa dia ada rasa kayak gitu. Oke, kita lihat lagi rencana apakah yang ingin dia lakukan ke kamu. Wow, kalau dilihat dari energinya sih ya ini ada sesuatu hal ya yang memang tuh kayak ada pergerakan besar yang akan dia lakukan terhadap diri kamu. Pergerakan besar apa? Ya mungkin beberapa di antara mereka ini orangnya selama ini terlalu pasif ya terhadap diri kamu. Terlalu pasif tuh artinya apa? Ya udah pasif gitu ya, kayak sama sekali di dalam hubungannya tuh sama sekali nggak ada kemajuan ya, justru malah kemunduran, kayak nggak ada effortnya gitu loh. Tetapi dalam waktu dekat ya, karena dia sangat ingin, akhirnya tuh pikiran dia tergerak ya untuk seriusin kamu, akhirnya membuat orang itu jadi merasa tergerak ya. Aku tuh nggak boleh pasif ya, karena aku tuh nggak mau kehilanganmu. Makanya aku berubah ya, semua yang aku lakukan ini demi dirimu. Jadi kayak gitu. Jadi kamu akan banyak sekali melihat perubahan dari dirinya ya, seseorang yang jelas tuh kamu cintai, kamu sayangi, seperti itu. Oke, dan di sini untuk bottom of the deck-nya aku melihat ada kartu Three of Cup ya. Jadi aku melihat akan ada banyak energi kebahagiaan baru yang akan membuat kamu sangat terkejut. Kenapa sangat terkejut? Ya iyalah, orang tuh kayak kamu tuh selama ini merasa bahwa orang ini tuh mungkin sudah susah berubah ya, sudah hubungan itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tetapi takdir berkata lain ya, ternyata justru malah keadaannya berubah, berbalik menjadi sesuatu hal yang sangat indah. Dan tuh hal ini tuh kan kayak wajib untuk kamu syukuri ya. Besar dikit perubahan yang kamu terima itu, kamu harus tetap mensyukuri apa yang sudah diberikan semesta sama kamu. Jadi kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan aku juga selalu berdoa ya, semoga teman-teman semuanya yang selalu support channel aku selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar ya, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.